Pada sesi 5, membahas tentang gereja yang sehat. Saya akan memberikan garis besar materi kita, pembahasan hari ini, sesi yang kelima. Yang pertama, pendahuluan. Yang pertama, kita membahas arti gereja yang sehat. Yang kedua, dasar gereja yang sehat. Yang ketiga, karakter gereja yang sehat. Yang keempat, tugas atau fungsi gereja yang sehat. Yang keenam, apa yang menentukan gereja sehat secara teologis praktis. Yang ketujuh, apa saja tanda gereja yang sehat. Yang kedelapan, pentingnya disiplin atau siasat menjaga gereja sehat. Dan terakhir, penutup. Pada hari pertama seminar kita kemarin hari, Kamis tanggal 29 Mei 25, saya telah membahas mengenai teologi yang sehat. Saya perlu menegaskan bahwa teologi yang sehat mestinya terlihat pada pemahaman orang yang sehat, terlihat pada karakter sehat orang tersebut, dan terlihat pada perbuatan yang sehat orang tersebut. Pemahaman, karakter, kelakuan, atau perbuatan adalah satu kesatuan sinergis. Kesatuan sinergis antara pemahaman, karakter, dan perbuatan sehat tidak muncul seketika, melainkan suatu proses yang panjang, dimulai dari pembentukan di sekolah teologi. Karena itu, sekolah teologi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan hamba Tuhan yang memiliki keserasian yang utuh antara pemahaman, karakter, dan kelakuan. Saya pun perlu mengingatkan ukuran teologi yang sehat. Sehat sakitnya teologi seseorang diukur dengan teologi gerejanya, di mana dia bergereja. Sakit sehatnya teologi satu gereja diukur dengan teologi gereja sinodalnya. Sehat sakitnya teologi satu gereja sinodal diukur dengan teologi gereja aliran utama tersebut, Lutheran atau Reform, Wesleyan, Pentakosta, dan yang lainnya. Sehat sakitnya teologi aliran utama diukur dengan teologi gereja Am, Nisea Konstantinopel, Rasuli, dan lainnya. Pengakuan iman Rasuli dan lainnya. Nah, sehat dan sakitnya teologi gereja Am itu diukur dengan Alkitab. Dari ukuran teologi sehat, gereja lokal, gereja sinodal aliran arus utama, ukuran teologi Am dan yang terkait, yang tertinggi yaitu ukuran Alkitab. Maka berimplikasi, tidak patut teologi seseorang diklaim paling benar. Tidak patut seseorang diklaim paling sehat. Klaim itu harus diuji dulu, harus diukur oleh ukuran teologi sehat, yaitu oleh gereja lokal, sinodal, aliran arus utama, ukuran teologi Am, dan yang terkait. Tidak patut satu gereja sinodal menuduh dan menghakimi teologi sinode gereja lain atau lembaga lain dengan ukuran teologi sinodenya sendiri. Itu namanya menghakimi. Namanya menjelekkan gereja lain, merendahkan gereja lain, menganggap gereja sendiri lebih hebat. Tidak patut menunjukkan kesesatan satu gereja dengan sejumlah argumentasi Alkitab. Nantinya perang ayat Alkitab. Karena gereja itu pun memiliki argumen Alkitab, harus berdasarkan ukuran teologi Am. Jadi, ukuran tertinggi teologi yang sehat yaitu Alkitab. Teologi yang sehat sangat berpengaruh besar terhadap terwujudnya gereja yang sehat. Teologi bukan ilmu lain. Tidak mungkin ilmu lain yang bukan teologi seperti sosiologi, psikologi, komunikasi, dan yang lainnya dapat membuat gereja menjadi sehat. Mengapa hanya teologi yang membuat gereja sehat?
Karena teologia itu adalah kebenaran tentang Theo, kebenaran tentang Allah yang berasal dari Allah. Dan gereja pun adalah gerejanya Allah, gerejanya Yesus Kristus. Dengan demikian, hanya teologia, hanya Theo yang patut untuk mengurus gereja, yang patut menyehatkan gereja, bukan ilmu-ilmu yang lain. Karena itu, yang patut dan bertanggung jawab menjadi pengurus dan pelayan gereja adalah orang-orang yang belajar teologi. Orang yang tidak belajar teologi tidak patut memimpin gereja. Dia mau mengajar apa? Mau memimpin gereja seperti apa? Seperti perusahaan? Tetapi dalam kenyataannya, pertama-tama karena pengaruh majelis gereja yang tidak banyak tahu tentang teologi, tidak mau belajar, namun banyak mengatur gereja. Dan yang kedua, pendeta gereja itu sendiri tidak lagi tertarik berteologi, sehingga gereja lebih banyak diatur oleh orang-orang yang tidak tahu dan tidak tertarik dengan teologi. Mereka mengatur gereja dengan ilmu-ilmu non-teologi sesuai profesi para majelis. Banker kah? Dosen sains kah? Ahli hukum? Guru matematika? Guru manajemen kah? Pedagang atau pebisnis? Dan yang lainnya. Lalu apa yang terjadi dengan gereja? Gereja menjadi bukan gereja lagi. Seharusnya gereja dikelola, diatur, dilayani, dan dipimpin oleh orang-orang yang mengetahui Alkitab secara teologis. Alkitab hanya dapat dibaca, diketahui oleh teologi, bukan oleh sains. Karena itu, belajar teologi adalah suatu keharusan bagi orang-orang yang hendak mengatur dan melayani gereja. Gereja yang diatur oleh para profesional, baik para majelis gereja maupun anggota-anggota gereja yang aktif, namun tidak belajar teologi, hal ini menyebabkan gereja diubah menjadi bukan gereja lagi, melainkan sama dengan organisasi-organisasi umum, perusahaan, sama dengan negara, kerajaan, bahkan lembaga pendidikan. Dan akibatnya terlihat pada konflik demi konflik yang terus terjadi, sampai terjadi perkelahian dalam gereja dan perpecahan gereja. Karena setan bekerja melalui orang-orang kaum profesional yang tidak tahu firman Tuhan, tidak tahu berteologi, mengatur gereja dan merusak gereja. Sesungguhnya, gereja yang sehat adalah gereja yang sesuai dengan firman Allah, yang berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman kepala gereja. Gereja sehat adalah gereja yang bereksistensi dan berperan sesuai dengan arti gereja dan maksud Allah untuk dan melalui gereja. Gereja adalah buah karya dan milik Allah Tritunggal. Gereja adalah milik Allah dan gereja berbicara mengenai hubungan yang khusus antara Allah dan umatnya. Gereja adalah umat Allah yang menyatakan kemuliaan Allah, dituntut oleh firman Allah, dipenuhi oleh sukacita dari Allah, dan dipersatukan dalam kasih Allah. Gereja yang sehat adalah gereja yang memiliki jantung yang sehat, yakni teologi yang sehat. Manusia, tangan, kaki masih dapat hidup, namun manusia tidak mungkin tanpa jantung. Lebih dari itu, sehat dan sakitnya seseorang itu sangat ditentukan oleh sehat dan sakitnya jantung seseorang tersebut. Demikian juga gereja. Di gereja banyak kegiatan gereja, hanya berurusan dengan tangan, kaki, kuku, rambut, berurusan dengan telinga, mata, hidung, jari tangan, jari kaki, seperti program gereja berupa bansos gereja, seperti pemeriksaan kesehatan atau pengobatan massal, pemberian sembako, program retreat jemaat, bulan misi, perayaan HUT gereja, HUT 17 Agustus, dan kunjungan antar gereja, pertukaran mimbar, barbeque gereja, kumpul-kumpul dan makan.
Semua ini bukan jantung, tapi jari, rambut, kaki tidak menentukan karena bukan jantung gereja. Sebenarnya yang gereja harus mengeluarkan banyak energi, banyak biaya, dan program, gereja harus belajar teologi. Ada kelas-kelas teologi dalam jemaat. Kita berbicara mengenai gereja sehat. Bukan berarti gereja itu sempurna. Tidak ada gereja sempurna selama masih di bumi. Yang ada gereja sehat. Sehat berapa persen? 100%? 80%? Atau 30%? Berikut ini saya memberikan skala gereja sehat. Ada diagnosa 5 indikator besar bagi gereja sehat. Untuk kita mengetahui gereja itu sehat atau tidak, perlu kita mendiagnosa. Yang pertama, apakah arti gereja itu sesuai dengan arti gereja menurut Kristus? Yang kedua, diagnosa yang kedua, mengenai gereja sehat, apakah karakter gereja masih sesuai dengan sifat gereja Yesus Kristus? Yang ketiga, apakah landasan gereja itu dibangun di atas Kristus? Gereja sehat, diagnosa yang keempat, apakah fungsi gereja itu masih sesuai yang dimaksudkan Kristus? Yang terakhir, yang kelima, apakah tujuan gereja masih sesuai dengan tujuan Kristus? Ukuran gereja yang sehat pada arti sifat, landasan gereja, fungsi gereja, dan tujuan gereja menurut kepala gereja Yesus Kristus, bukan menurut ukuran pendeta, bukan menurut majelis gereja, bukan juga menurut ukuran ketua sinode. Pada 15 tahun terakhir ini, para pendeta, majelis gereja, dan pemimpin sinode gereja menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran gereja. Namun, tidak sesuai dengan hakikat gereja, tidak sesuai dengan arti gereja, sifat gereja, tidak sesuai dengan landasan gereja, bahkan fungsi dan tujuan gereja Yesus Kristus. Mereka menetapkan visi misi, tujuan dan sasaran dengan menggunakan template visi, misi, dan sasaran organisasi-organisasi non-gereja, seperti perusahaan, lembaga pendidikan, sehingga gereja menjadi bukan gereja lagi. Visinya pada jumlah misalnya, dalam 3 tahun mewujudkan penambahan 2.000 anggota gereja. Dalam 5 tahun mewujudkan pendirian 100 gereja lokal. Inilah indikator gereja yang tidak sehat. Angka statistik adalah ukuran perusahaan, ukuran dunia, bukan ukuran Alkitab, bukan ukuran Kristus. Bapak Ibu, mari kita kembali mempercakapkan ukuran gereja sehat menurut ukuran kepala gereja, menurut ukuran Yesus Kristus. Yang pertama, kita akan membahas apa arti gereja menurut Alkitab, menurut Kristus. Yang kedua, apa dasar gereja menurut Alkitab? Apa dasar gereja menurut Kristus? Yang ketiga, apa karakter gereja menurut Alkitab, menurut Kristus? Yang keempat, apa tujuan gereja menurut Alkitab? Yang kelima, apa fungsi gereja menurut Alkitab? Saya memberikan satu klarifikasi, ada 2 jenis gereja. Di hadapan kita terlihat gambar 2 gereja yang menjelaskan 2 jenis gereja, yaitu gereja organis, ada di sebelah kiri kita, dan yang kedua gereja organisatoris atau organisasi, ada di sebelah kanan kita. Perhatikan, Yesus Kristus hanya mendirikan gereja organis, yaitu gereja yang sehat, gereja yang sejati. Gereja atau orang-orang kudus, gereja semua orang percaya secara pribadi, dan gereja yaitu kumpulan orang percaya. Tuhan Yesus Kristus tidak mendirikan satupun gereja organisasi.
Tuhan tidak mendirikan gereja A, gereja B, gereja C, atau gereja D, baik lokal maupun denominasional, yaitu atau Presbyterian, Lutheran, Calvinis, dan lain-lain. Kembali pada gambar ini, ukuran gereja sehat itu pada arti dasar karakter, tujuan, fungsi gereja menurut kepala gereja, yaitu Yesus Kristus. Bukan menurut ukuran pendeta, bukan menurut ukuran majelis gereja, bukan ukuran ketua sinode, majelis gereja, dewan kehormatan gereja. Yang pertama kita akan lihat gambar ini. Di sebelah kiri kita ada gereja organis. Gereja organis adalah gereja yang hidup, universal, atau esa. Kudus, gereja yang tidak kelihatan menurut John Calvin. Tetapi gereja ini ada dalam organisasi. Gereja organis ini berada di bawah kepemimpinan Kristus sebagai kepala gereja. Dia yang memimpin. Dia juga yang memelihara dari penyimpangan. Dia yang melindungi dari yang jahat. Dia juga dan gereja harus beroperasi sesuai dengan kehendak atau petunjuk Kristus. Karena itu, arti gereja, dasar gereja, karakter gereja, tujuan dan fungsi gereja haruslah sesuai dengan maksud dan kehendak Kristus sebagai kepala gereja yang memerintah gereja. Gambar yang kedua yang berada di sebelah kanan kita, yaitu ada gereja organisatoris. Kepala gerejanya Kristus. Seharusnya arti dasar gereja, karakter gereja, tujuan gereja, dan fungsi gereja pun menurut Kristus seharusnya. Nah, Kristus pun kepala gereja yang memerintah, memelihara, dan melindungi gereja. Dan organisasi, yaitu ADART, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gereja, pimpinan gereja adalah pendeta majelis gereja, majelis sinode, ketua sinode, itu seharusnya meneruskan kepemimpinan Kristus dan memahami arti dasar karakter tujuan gereja dan fungsi kepala gereja sesuai dengan yang dikehendaki oleh Kristus, sesuai dengan yang dikehendaki oleh firman. Kenyataannya, organisasi sering bermasalah. Arti gereja, dasar gereja, karakter, tujuan, dan fungsi gereja diubah oleh organisasi, oleh ADART gereja, diubah oleh dasar, oleh karakter dan fungsi dan tujuan pendeta atau majelis atau ketua sinode, bukan Kristus. Kristus hanya berada di awan-awan. Organisasilah yang memblok atau menghadang atau menghambat bahkan mencegah kepemimpinan Kristus dalam gereja. Akibatnya, gereja menjadi sarang penyamun. Bukan lagi gereja Kristus, tetapi gerejanya pendeta, gerejanya majelis, menjadi gerejanya ketua sinode. Untuk itu gereja harus direformasi kembali kepada gereja Yesus Kristus. Artinya, gereja menurut Kristus. Dasar gereja menurut Kristus. Karakter gereja menurut Kristus. Kita harus mereformasinya juga tujuan gereja menurut Kristus. Juga fungsi gereja menurut Kristus. Arti gereja yang sehat, saya membagi dalam 3 pengertian di sini. Secara khusus dalam arti individu, secara perseorangan, secara individu, dia adalah orang percaya. Secara individu juga dia adalah umat Allah. Secara individu dia adalah umat pilihan Allah. Selain itu juga, gereja yang sehat, arti gereja yang sehat dapat dimengerti secara komunal, secara kelompok, adalah kumpulan orang percaya.
kumpulan umat Allah, kumpulan kaum pilihan Allah. Dan secara metafora, gereja itu dapat kita lihat dimetaforakan atau dianalogikan sebagai tubuh Kristus. Sebagai tubuh Kristus ini menjelaskan mengenai hubungan yang erat antara Kristus dan jemaat. Dan juga bisa dianalogikan sebagai mempelai wanita Kristus. Juga sebagai rumah Allah, keluarga Allah. Kita sudah mengetahui bersama, gereja atau eklesia adalah ide Yesus Kristus. Nama gereja, eklesia, pertama kali disebut oleh Kristus dalam Matius 16 ayatnya yang ke-18. Aku akan mendirikan jemaatku, eklesia, dan pintu alam maut tidak akan menguasainya. Gereja didirikan oleh Kristus, maka dijamin oleh Kristus sendiri bahwa maut tidak akan menguasainya. Gereja akan selalu ada dalam dunia sampai tujuan Kristus tergenapi. Kita bangga dan bersyukur menjadi pekerja gereja Yesus Kristus. Ini suatu proyek kekal Kristus yang tidak dapat ditutup atau diakhiri oleh siapapun. Kita bukan pekerja seperti dalam satu perusahaan yang pasti berakhir. Gereja adalah perusahaannya Kristus yang tidak dapat dibatasi apalagi ditutup. Yang dibatasi oleh orang-orang yang anti gereja adalah gereja organisatoris atau organisasi atau lembaga. Namun gereja organis, gereja yang tidak kelihatan, gereja yang sejati, makin dihambat, ia makin merambat. Gereja sebagai orang percaya, sebagai kumpulan orang percaya, sebagai umat Allah, itu berbicara mengenai hubungan umat dan Allah. Ini adalah hubungan istimewa antara pencipta dan ciptaan, antara penyelamat dan yang diselamatkan, antara yang memelihara dan yang dipelihara dalam hubungan pribadi. Dengan demikian, tugas pemimpin gereja, tugas pendeta gereja, yakni menjaga hubungan umat dengan Allah. Jangan menjaga hubungan umat dengan pendeta sampai mengkultuskan pendeta, sehingga ada jemaat yang lebih suka atau lebih sayang, lebih rindu dengan pendetanya daripada Tuhan. Selanjutnya, gereja organis, sekalipun dia ada dalam gereja organisasi, namun bukanlah organisasi umumnya, bukan organisasi sosial semata-mata, melainkan organisasi rohani dan ilahi. Karena itu, iklim dan perilaku serta pelayanan para pemimpin gereja, para pendeta, dan aktivis gereja haruslah mengedepankan pelayanan rohani dan ilahi. Organisasi gereja adalah demi mewujudkan kerohanian jemaat, demi mewujudkan jemaat yang ilahi, bukan duniawi. Jemaat yang ilahi, yang sama maksudnya yaitu jemaat yang memiliki sifat-sifat dan sikap Allah, serupa dan segambar dengan Kristus. Pokok bahasan yang kedua, yaitu dasar gereja yang sehat. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat 18. Gereja Roma Katolik mengartikan batu karang itu adalah Rasul Petrus atau Santo Petrus. Gereja berdiri di atas para rasul. Itu menurut Gereja Roma Katolik. Gereja Protestan mengartikan batu karang adalah Kristus. Terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Di atas batu karang atau di atas batu penjuru, yaitu di atas pengakuan Petrus bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Gereja didirikan oleh Kristus. Jadi, dasar gereja didirikan oleh Kristus
adalah pengakuan mengenai Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Dasar gereja adalah konfesi tentang Yesus adalah Kristus. Dengan menyesal, banyak pemimpin gereja berargumentasi bukan dengan dasar pengakuan iman, bukan dengan dasar Yesus adalah Kristus, melainkan sangat menekankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ART gereja. Bersikeras, ngotot sampai ke pengadilan dan bahkan sampai gereja pecah menjadi 2 atau 3. Karena ADART, bukan karena pengakuan iman, bukan karena alasan teologi, tetapi alasan aset gereja, alasan peraturan gereja, alasan kepemimpinan gereja, bukan alasan yang mendasar, yaitu pengakuan iman. Yang ketiga, pokok bahasan yang ketiga yaitu karakter gereja yang sehat. Kita lebih tepatnya di sini memilih kata karakter, karena karakter itu menjelaskan tentang jiwa manusia, menjelaskan akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari orang lain. Kalau kata sifat itu tidak tepat, kurang tepat. Mengapa? Karena kata sifat bisa menjelaskan sesuatu benda yang mati maupun benda yang hidup. Jadi tidak tepat. Lebih tepatnya kita memilih kata karakter. Nah, karakter gereja yang pertama yaitu am. Karakter gereja adalah am. Artinya gereja itu universal, namun dalam satu kesatuan, esa. Dia tidak bersifat sektoral atau kedaerahan, tidak bersifat denominasional. Ia melampaui batas-batas geografi Indonesia dan dunia. Artinya, gereja tidak dapat dibatasi oleh etnik atau gereja suku, wilayah tertentu. Nah, ini berarti menuntut kita untuk mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa. Gereja am adalah gereja semua orang percaya. Artinya tidak ada sekat-sekat organisasi. Terlalu tebal tembok gereja atau seperti itu. Nah, sehingga terjadi diskriminasi. Terjadi pembedaan nama gereja, wilayah, suku, dan lain-lain. Karakter gereja yang kedua yaitu kudus. Kudus di sini atau dikhususkan Tuhan. Nah, gereja dipanggil untuk menjadi umat yang kudus dan untuk berfungsi sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia yang cemar ini. Kekudusan gereja bukan kekudusan berdasarkan legalisme, misalnya tentang makan minum. Juga bukan berdasarkan pengisolasian diri atau mengasingkan, atau cara hidup yang eksklusif, melainkan cara hidup gereja yang tetap kudus di tengah-tengah dunia yang najis. Justru karakter gereja yang kudus baru berarti pada gereja atau orang percaya berada di tengah-tengah kotoran dunia, di tengah-tengah keduniawian. Berarti tidak berarti pada waktu orang percaya berada di tengah-tengah keduniaan tidak menjadi duniawi, melainkan memengaruhi dunia dengan Injil. Gereja yang kudus dikhususkan Tuhan. Kudus adalah sifat gereja sesuai dengan sifat Allah. Dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Kudus adalah dikhususkan oleh Allah untuk maksud Allah yang khusus, yaitu kudus. Kudus di sini bukanlah sifat eksklusivisme. Merasa kelompok yang kudus, benar, merasa kelompok yang merasa diri lebih rohani, sehingga tidak mau bergaul dengan gereja lain. Kudus yang keliru atau terlalu eksklusif, yaitu sikap tidak mau terlibat dalam dunia di segala bidang, karena takut tercemar, sehingga mengabaikan peran garam dan terang dunia yang Tuhan amanatkan, mengabaikan bidang sosial,
politik ekonomi, budaya, pendidikan tidak digarami dan diterangi. Gereja, karakter gereja yang ketiga yaitu esa. Gereja yang esa, satu adanya. Gereja yang sehat. Sekalipun anggota-anggota gereja adalah banyak dan berbeda, namun sesungguhnya gereja adalah esa, satu adanya. Sekalipun gereja-gereja yang ada di dunia, di Indonesia, banyak nama, banyak organisasi, banyak denominasi, gereja dari berbagai suku, bangsa, budaya, dan bahasa. Namun semuanya adalah satu adanya, esa adanya. Satu dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Karena itu, gereja organis semestinya tidak terpecah-pecah. Yang terpecah-pecah adalah gereja organisatoris. Tidak akan ada kesatuan gereja secara organisasi yang sering diperjuangkan oleh gerakan oikumene. Tidak mungkin. Kesatuan gereja adalah kesatuan teologis dan rohani. Kesatuan teologis dimulai dari kesatuan pengakuan iman gereja am. Sesungguhnya karakter gereja adalah esa. Namun, sayangnya, kesatuan yang terus diperjuangkan oleh gerakan oikumene adalah kesatuan organisasi. Selama bertahun-tahun tidak terwujud dan memang tidak mungkin terwujud. Kesatuan gereja yang Tuhan kehendaki adalah kesatuan teologis. Dimulai dari kesatuan pengakuan iman, selanjutnya kesatuan pengajaran iman, dan berbuah pada kesatuan hidup orang percaya, termasuk kesatuan rohani para rohaniawan. Gereja yang terus terpecah-pecah sebenarnya mengungkapkan bahwa mereka bukanlah gereja, hanya organisasi gereja. Gereja terus-menerus bertikai, terus-menerus konflik adalah gereja organisasi, mempertahankan kepentingan organisasi, rela mengorbankan karakter gereja yang bersatu secara rohani atau secara teologis. Mengenai kesatuan dan keesaan gereja, mari kita membaca pesan Rasul Paulus kepada gereja di Efesus. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Efesus 4 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-6. Karakter gereja yang keempat, yaitu apostolik. Dalam Efesus 2 ayat 20, gereja ditulis oleh Rasul Paulus adalah gereja yang dibangun di atas para rasul. Artinya, gereja yang berdiri dan bertahan di atas pengajaran para rasul, yaitu Yesus Kristus, yaitu firman Allah. Apostolik ini adalah sifat gereja, yaitu sifatnya kristosentris. Kristus sebagai karakter gereja. Kristus adalah pusat gereja, berkarakterkan Kristus. Kristus menjadi sentral gereja, menjadi model gereja. Berbicara mengenai Kristus tidak dapat dilepaskan dengan firman Kristus. Gereja yang sehat adalah gereja yang menjadikan Kristus, gereja yang menjadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya pokok pemberitaan, sebagai subjek gereja, sebagai ukuran gereja, sebagai pokok pemberitaan gereja. Tujuan umum, tujuan Kristus, jadilah gereja yang sehat, tujuan umum. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 10. Tujuan gereja Yesus Kristus, yakni mewujudkan kehendak Bapa di
di dalam dunia seperti di surga melalui gereja. Tujuan khusus atau tujuan Kristus, yang tujuan khusus, Efesus 4 ayat 12 dan 13, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini teologi ya. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan ukuran Kristus, sesuai dengan kepenuhan Kristus. Subpokok kelima yaitu berbicara mengenai tugas atau fungsi gereja. Eklesia tidak hanya menjelaskan arti, melainkan juga fungsi dan peran gereja yang sehat. Tugas gereja yaitu ada 5, latreia atau proskuneo, artinya beribadah, ini harus teologis, berdasarkan firman Tuhan. Tugas gereja yang kedua yaitu koinonia, atau bersekutu, harus teologis. Tugas yang ketiga yaitu didaskalia, atau pengajaran, pembinaan, harus teologis. Nah, tugas yang kelima, tugas gereja yang kelima yaitu, yang keempat yaitu diakonia, yaitu berkepedulian sosial. Dan yang kelima, yaitu marturia, bersaksi. Nah, integrasi tugas gereja yang sehat. Gereja yang sehat melakukan semua tugas dan panggilan gereja yang seutuhnya secara integratif. Kita melihat pada gambar di sini. Latreia harus berintegrasi dengan koinonia. Begitu pula harus terintegrasi dengan edifikasi. Juga dengan diakonia marturia. Ini harus terintegrasi. Dan kelima, tugas gereja ini harus berpusatkan pada Kristus. Kelima tugas gereja hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Beribadah kepada Allah dan melayani Allah, latreia. Nah, gereja dipanggil untuk kembali pada hubungan yang semula dengan Allah. Ibadah juga berarti melayani, satu pengabdian. Luas ibadah itu mencakup semua perbuatan yang dilakukan kepada sesama bagi kemuliaan Allah. Koinonia, persekutuan bersama warga tubuh Kristus. Semua orang-orang kudus memiliki persekutuan dengan Dia, dengan Kristus. Sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya, baik secara umum maupun secara pribadi. Berdasarkan kedudukannya, mempunyai tanggung jawab untuk memelihara persaudaraan dan persekutuan. Tugas yang ketiga, didaskalia, pembinaan bagi umat Allah. Gereja memiliki atau bertanggung jawab atas mereka yang sudah percaya. Gereja hendaknya memberikan bimbingan, memberikan penggembalaan dan pembinaan. Yang keempat, tugas gereja yang keempat, yaitu kepedulian dan pelayanan sosial atau diakonia. Nah, misi Yesus Kristus tidak hanya mencakup hal memberitakan Injil, firman Allah, dan memberi pengajaran, tetapi juga mencakup hal memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Tugas yang kelima, yang terakhir, yaitu bersaksi, panggilan mutlak gereja yang sehat. Pemberitaan Injil atau bersaksi, marturia, merupakan panggilan dan tanggung jawab gereja. Gereja mempunyai tugas untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Bersaksi hendaknya berpusat pada salib Kristus dan bersifat proklamatif.
Bersaksi harusnya secara teologis, dimulai dengan pemahaman, keyakinan, sampai pada pengalaman teologis. Kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Pemahaman teologis. Jadi bersaksi haruslah secara teologis. Dimulai dengan satu pemahaman teologis, keyakinan, memiliki satu keyakinan secara teologis untuk menjadi saksi, sampai pada memiliki pengalaman secara teologis. Itu yang mendasari seseorang dapat memberitakan Injil, meyakini keyakinan yang kuat mengenai Injil Yesus Kristus. Itu menjadi dasar untuk dia menyaksikan keyakinan teologis, dia menjadi saksi. Dan mengenai objek, Allah sendiri yang menyiapkannya, objeknya. Adanya satu kegelisahan yang kuat mengenai keadaan orang. Nah, di situ membuat kita seperti berhutang. Saya harus memenangkan orang tersebut, melayani orang tersebut. Objek Kristus yang menyiapkan. Yang terakhir, pokok bahasan yang terakhir, apa yang menentukan gereja sehat secara teologis praktis? Adanya pengakuan iman gereja adalah titik berangkat membangun gereja, suatu gereja yang sehat. Dari pengakuan iman, dirumuskanlah mengenai teologi gereja, mengenai hakikat gereja, karakter gereja, fungsi dan panggilan gereja, serta semua program gereja. Pemuritan biblikal yang berkesinambungan bukan hanya program yang terbatas pada orang dan waktu tertentu. Khotbah ekspositori biblikal berdasarkan kitab-kitab Alkitab. Juga gereja sehat secara teologis dan praktis, kita bisa lihat dalam tata ibadah yang bersifat teosentrik. Juga memberikan satu pedoman teologis etis mengenai cara berpikir dan hidup warga gereja. Yang ketujuh, paling terakhir, apa saja tanda gereja yang sehat? Tidak ada gereja yang sempurna, namun ada gereja yang sehat. Gereja sehat ditandai oleh 4 tanda utama. Yang pertama, yaitu adanya pemberitaan firman Allah yang murni. Tanda gereja sehat. Yang kedua, adanya pelayanan sakramen, baik baptisan air maupun perjamuan kudus. Tanda yang ketiga, yaitu adanya pelaksanaan disiplin gereja yang bersifat pastoral, edukatif, dan keadilan. Yang keempat, adanya ketaatan terhadap amanat agung Tuhan Yesus yang seutuhnya, baik penginjilan maupun tanggung jawab gereja. Yang kedelapan, pentingnya disiplin atau siasat menjaga gereja sehat. Disiplin atau siasat, kita bisa lihat juga dalam pengakuan iman Westminster sebagai contoh. Nah, disiplin atau siasat gerejawi itu dibutuhkan untuk mendapatkan kembali saudara-saudara yang melanggar atau yang jatuh, supaya bertobat. Yang kedua, pentingnya disiplin itu adalah yang dasar disiplin atau siasat gereja, satu, tanda gereja yang sebenarnya, tanda gereja yang sehat, suatu upaya untuk menjaga karakter gereja yang kudus. Itu dasar disiplin. Nah, kekudusan Allah menjadi dasar dan pola kekudusan orang percaya. Status dan sifat kudus gereja atau orang percaya adalah dari Allah yang kudus, oleh Allah,
dan demi persekutuan yang kudus. Yang ketiga, praktek disiplin atau siasat gereja. Disiplin gereja untuk semua, baik pemimpin maupun jemaat. Itu semua kena. Disiplin gereja itu perlu mempertimbangkan aspek pastoral, yaitu merangkul, dan aspek edukatif, mengajar, dan juga aspek hajaran atau keadilan. Nah, Wahyu 3:20, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Karena itu, disiplin atau bukanlah hukuman. Disiplin bukanlah hukuman, tapi rangkulan. Tapi pengajaran dan hajaran. Ini aspek supaya aspek jerah ya kalau hajaran. Sebagai penutup, gereja adalah proyek kekal Yesus Kristus yang terbesar dalam dunia. Gereja didirikan oleh Allah. Gereja ditumbuhkan oleh Allah. Gereja didewasakan oleh Allah. Gereja dilindungi oleh Allah. Gereja dipakai oleh Allah. Gereja dimuliakan bersama dengan Allah. Pada satu sisi, kita harus sadar bahwa gereja bukan kepunyaan kita. Dan bukan kita yang mengatur gereja. Apalagi menentukan nasib sehat sakitnya gereja. Kita harus tahu dan yakin bahwa gereja adalah kepunyaan Kristus. Ia adalah yang mengatur gereja melalui hamba-hambanya dengan aturan Kristus. Dan dia juga yang memimpin dan menjaga serta melindungi gereja dari musuh-musuh gereja. Pada sisi lain, kita harus sadar bahwa kita dipilih dan dipanggil serta diperlengkapi dan dipakai oleh Kristus, kepala gereja, dalam gerejanya suatu kebanggaan rohani yang tinggi. Kita dilibatkan dalam proyek Allah yang penuh arti dan tidak dapat dihapus atau ditiadakan, apalagi hanya dihambat. Marilah kita menjadi manusia gereja, churchmen and churchwomen. Memberi hidup kita seluruh pikiran, hati, energi, waktu, tenaga, seluruh kemampuan dan apapun yang berguna untuk gereja Yesus Kristus. Amin.